warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriola dengan NIM 63231277. Perkenalkan, nama saya Ramdhani dengan NIM 63231406. Perkenalkan, nama saya Hendri dengan NIM 63230283. Kami dari kelompok 4 akan membuat video pembelajaran tugas proyek akhir kami. Di sini kami menggunakan aplikasi Zahir. Di sini ada pembahasan studi kasus perusahaan jasa bernama Bimbel Cahaya Ilmu yang bergerak di bidang jasa bimbingan belajar untuk siswa berbagai jenjang pendidikan dimulai dari SD hingga SMA. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 15 Januari tahun 2022 dan terus berkomitmen untuk memberi pelayanan pendidikan yang berkualitas. Bimbingan Cahaya Ilmu tidak hanya menawarkan program les untuk mata pelajaran umum, tetapi juga menyediakan bimbingan khusus untuk ujian dan persiapan seleksi sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan yang diberikan. Sejak tahun 2024, Bimbel Cahaya Ilmu telah menggunakan aplikasi komputer akuntansi untuk membantu pengelolaan keuangan, pendaftaran siswa, dan penjadwalan kelas. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses administrasi menjadi lebih efisien dan akurat, serta memudahkan dalam mengelola data siswa. Di sini terdapat kebijakan perusahaan umum. Yang pertama menggunakan sistem berpasang atau aktual basis. Yang kedua, periode akuntansinya dari tanggal 1 Januari tahun 2024 sampai tanggal 31 Desember tahun 2024. Selanjutnya, untuk mata uangnya menggunakan rupiah dan dolar untuk mata asing uang asing. Selanjutnya, kebijakan penyusunan aset tetap. Aset tetap seperti bangunan, peralatan elektronik, dan mebel disusutkan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur ekonomis aset. Yang pertama, kendaraan untuk estimasi umur ekonomisnya selama 8 tahun. Peralatan elektronik seperti laptop, printer, dan AC umur ekonomisnya selama 4 tahun. Oke, selanjutnya itu mengimplementasi perusahaan jasa ke dalam Zahir. Yang langkah pertama, membuat database perusahaan baru. Silahkan klik membuat data baru. Selanjutnya, isi data perusahaan. Yang pertama, nama perusahaannya ialah Bimbel Cahaya Ilmu. Untuk alamat perusahaannya itu berada di Jalan Abdul Rahman Saleh No 20. Negaranya itu berada di Indonesia. Untuk kotanya kota Pontianak. Untuk kode posnya itu 78124. Untuk nomor teleponnya itu 021 021 11223344. Untuk nomor faksnya itu 021 66778899. Untuk email itu bimbel cahaya ilmu.gmail.com. Untuk websitenya itu bimbel cahaya ilmu.com. Setelah mengisi data perusahaan baru, langkah selanjutnya kita klik lanjutkan. Untuk periode akuntansinya itu pada bulan Januari tahun 2024, tutup akunnya pada bulan Desember. Selanjutnya kita klik lanjut. Untuk bagian ini kita gak perlu apa-apain.
Kita lanjutkan saja. Sebelum kita lanjutkan ke proses, alangkah baiknya kita mengecek data yang sudah kita buat. Jika ada kesalahan dalam mengisi data perusahaan, kita bisa klik kembali untuk mengubah data-data yang mau diubah. Kita lanjutkan saja, proses saja. Untuk jenis usahanya itu kita pilih jasa umum, klik lanjut. Untuk bagian ini klik ya. Untuk mata uang fungsional, kode mata uangnya kita menggunakan IDR, klik lanjut. Untuk mata asingnya menggunakan US dollar, klik lanjut, klik selesai. Saat ini kita sudah masuk ke dalam eh, jahirnya. Pertama kita ubah settingan jahirnya dulu. Pilih klik setting, setup program, setelan regional. Untuk format ringkasnya tuh menggunakan settingan seperti ini. Ini udah perlu diubah lagi. Selanjutnya pergi ke transaksi pada umumnya. Untuk bagian ini checklist pada menggunakan modul uang muka. Selanjutnya kita rekam. Selanjutnya mengubah data akun. Di sini akun yang perlu disesuaikan ialah mesin dan peralatan. Diubah jadi peralatan. Akumulasi penyusutan mesin dan peralatan diubah dan menjadi akumulasi penyusutan peralatan. Untuk pendapatan jasa 1 itu diubah jadi pendaftaran. Untuk selanjutnya pendapatan jasa 2 diubah menjadi pendapatan khusus. Untuk langkahnya, pilih modul data-data, terus data rekening, cari data yang mau diubah. Misalnya di sini kita mau diubah itu mesin, kita edit data, kita ubah mesin dan peralatan menjadi peralatan saja, klik rekam. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan mesin dan peralatan, kita edit. Untuk mesinnya kita hapus saja, klik rekam. Selanjutnya untuk pendapatan jasa 1 kita ubah menjadi pendapatan kursus, klik rekam. Untuk pendapatan jasa kita edit menjadi pendapatan pendaftaran. Klik rekam. Selanjutnya kita tutup. Untuk selanjutnya itu mengisi saldo awal akun. Untuk langkah-langkah mengisi saldo akunnya yaitu pilih ke saldo awal, setting ke saldo awal. Untuk saldo awal akun, untuk kas kecil tuh sebesar 15 juta.
Untuk kasnya itu sebesar 4 juta. Untuk bank 65 juta. Piutang usaha sebesar 10 juta. Piutang karyawan itu sebesar 20 juta. Sewa dibayar di muka sebesar 3 juta 500. Selanjutnya kendaraan sebesar 185 juta. Selanjutnya akumulasi penyusutan kendaraan sebesar di sini kita kasih minus dikarenakan akumulasi penyusutan itu mengurangi aset. Selanjutnya peralatan sebesar 7 juta. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan sama dikarenakan akumulasi penyusutan peralatan itu mengurangi aset, kita kasih minus sebesar 400.000. Selanjutnya mengisi saldo awal kewajiban. Pertama itu utang usaha sebesar 10 juta. Selanjutnya utang PPh 21 sebesar 5 juta. Selanjutnya utang gaji sebesar 3 juta. Selanjutnya kita mengisi saldo awal modal modal digital sebesar 165 juta. Selanjutnya laba ditahan sebesar 64 juta. Rp 64.500. Utang bank sebesar 35 juta. Bisa kita lihat nilainya itu 0, yang menandakan saldo awal itu seimbang antara saldo harta dan harta kewajiban dan modal. Selanjutnya kita klik rekam. Selanjutnya kita itu mengisi data-data pelanggan. Yang untuk langkah-langkahnya itu kita pilih data alamat, klik add data. Untuk ID pelanggan pertama itu C001, nama perusahaan itu PT Sejahtera Abadi.
Untuk tipenya customer, untuk jenisnya company, untuk memudahkan menginput data pelanggan selanjutnya, kita klik baru saja. Untuk pelanggan kedua itu ID-nya C002, nama perusahaannya PT Nusantara Jaya. Untuk tipenya customer, klik baru untuk mengisi vendor, vendor. Untuk ID-nya P, untuk tipenya itu tipe vendor. Untuk ID-nya V001. Klik baru untuk membuat vendor selanjutnya. Oh no, saya lupa untuk memberi nama perusahaannya. Untuk nama perusahaan itu PT Mandiri Sentosa. Jenisnya company, klik baru untuk mengisi vendor selanjutnya. Untuk tipenya vendor, masih vendor. Untuk ID-nya V002. Untuk nama perusahaannya PT Mekar Besana. Klik rekam untuk untuk menyimpan data nama yang sudah kita buat. Klik ya untuk di sini terdapat data nama pelanggan yang sudah kita isi. Klik tutup untuk menutup menu data nama dan alamat. Untuk selanjutnya kita mengisi saldo awal piutang usaha. Caranya itu kita pergi ke menu setting. Selanjutnya kita pergi ke saldo awal piutang. Selanjutnya klik baru untuk menambahkan saldo awal piutang. Isi saldo awal piutang yang pertama itu PT Sejahtera Abadi. Klik OK. Untuk tanggalnya itu pada tanggal 20 Desember 2023. Untuk nomor invoice-nya itu INV 001 sebesar 4.500.000. Klik rekam untuk menyimpan saldo awal piutang yang sudah kita buat. Selanjutnya PT Nusantara Jaya, caranya itu sama, klik baru, kita pilih PT Nusantara Jaya. Untuk tanggalnya itu tanggal 25 Desember 2023. Nomor invoice-nya INV 002 sebesar 4.500.000. Klik rekam untuk menyimpannya. Selanjutnya kita tutup akunnya. Untuk yang selanjutnya itu mengisi saldo awal hutang. Caranya masih sama, kita pergi ke setting, saldo awal piutang, saldo awal hutang.
Untuk klik baru untuk mengisi saldo awal piutangnya. Nama pemasoknya itu pertama itu PT Mandiri Sentosa. Untuk tanggalnya itu tanggal 15 Desember 2023. Sebesar untuk nama invoice-nya itu VF001 sebesar 7 juta. Klik rekam. Selanjutnya itu PT Mekar bersama. Tanggalnya tanggal 22 Desember 2023. Untuk nomor invoice-nya F002 sebesar 3 juta. Oke, di sini ada transaksi pada tanggal 4 Januari 2024 yang dimana perusahaan dibelinya Aktiva tetap dari PT Anugrah secara kredit dengan PPN 10%. Yang pertama itu sepeda motor seharga 17 juta dengan umur ekonomis dengan metode garis lurus. Selanjutnya laptop seharga 5 juta dengan umur ekonomis selama 4 tahun menggunakan penyusutan garis lurus. Selanjutnya printer seharga 1.500.000 dengan umur ekonomis selama 4 tahun. Untuk penyusutannya masih sama menggunakan metode garis lurus. AC seharga 3.200.000 untuk umur ekonomisnya selama 4 tahun. Untuk nilai resibilnya 0 menggunakan metode garis lurus. Untuk pencatatan transaksi pembelian Aktiva tetapnya itu kita masuk ke modul pembelian, masuk ke invoice pembelian, klik baru. Dikarenakan perusahaan kita itu berjalan di perusahaan jasa, kita klik itu jasanya. Untuk nama pemasoknya PT Anugrah. Di sini dikarenakan di sini vendornya belum ada PT Anugrah, kita buat baru untuk PT Anugrahnya. Untuk ID-nya V001 V003 maksudnya. Untuk nama perusahaannya PT Anugrah. Untuk tipenya vendor, untuk jenisnya company, klik rekam. Kita pilih PT Anugrah. Untuk tanggal fakturnya itu pada tanggal 4 Januari 2024. Untuk tanggal pengirimnya juga sama, tanggal 4. Untuk deskripsi pesanannya yang pertama itu sepeda motor seharga 17 juta. Kita tulis manual saja. Untuk kode akunnya itu kendaraan. Diterimanya itu 1 seharga 17 juta. Dan jangan lupa kita kasih pajaknya. Selanjutnya itu laptop.
Untuk kodenya itu peralatan. Diterima satu seharga 5 juta. Sama kita kasih pajak. Selanjutnya itu printer. Seharga 1 juta. Untuk kode akunnya itu masih peralatan. Diterimanya satu seharga 1.500.000. Untuk pajaknya kita kasih. Selanjutnya yang terakhir itu AC dengan kode akun peralatan. Diterimanya satu seharga 3.200.000. Kita kasih pajak. Setelah kita isi, kita rekam saja untuk pembelian aset tetapnya. Klik batal, klik tutup. Selanjutnya setelah kita input transaksi pembelian aset tetapnya dari PT Anoga, selanjutnya kita tambahkan data aktiva tetapnya. Yang yang pertama kita pergi ke data-data dan selanjutnya ke data nota tetap. Klik baru. Untuk namanya itu sepeda motor. Yang pertama itu sepeda motor. Di kelompoknya itu kendaraan roda 2. Tanggal belinya itu tanggal 4 Januari 2024. Untuk harga belinya sebesar 17 juta. Untuk nilai risikonya 0. Untuk nilai ekonomisnya itu 8 tahun. Selanjutnya kita pilih rekam saja. Selanjutnya laptop. Di kelompoknya itu mesin dan peralatan. Untuk yang ini kita ganti saja ya. Kita edit. Kita ganti ke peralatan. Klik rekam. Untuk tanggal belinya masih sama, tanggal 4 bulan Januari 2024. Harga belinya sebesar 5 juta. Untuk nilai residenya sama, masih 0. Untuk nilai ekonomisnya 4 tahun. Untuk yang lainnya kita nggak perlu kita ubah. Kita klik rekam saja. Klik baru untuk melanjutkan eh, pem- pembelian Activa yang mau ditambahkan. Selanjutnya itu printer. Di kelompoknya itu kelompok peralatan. Tanggal belinya tanggal 1 bulan Januari, tanggalnya tanggal 4 bulan Januari 2024. Untuk harga belinya itu seharga 1.500.000. Kita klik baru untuk
mengisi saldo awal, saldo harta tetap yang mau diisi. Selanjutnya itu AC. Untuk kelompoknya itu kelompok peralatan, masih sama pakai pada tanggal belinya itu tanggal 4 bulan Januari 2024. Harga belinya sebesar 3.200.000. Untuk nilai residunya 0. Selanjutnya kita klik rekam saja. Selanjutnya kita klik tutup.